warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resepsi pembaca terhadap cerpen Remon karya Kaji Motojiro. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu resepsi sastra. Resepsi sastra adalah kajian teks yang bertitik tolak pada pembaca sebagai pemberi reaksi atau komentar terhadap teks sastra itu. Hal itu berarti setiap karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang waktu, atau dalam semua kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, sinopsis cerpen Remon. Dalam cerpen Remon, tokoh Watashi merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, sesuatu yang biasanya tidak tokoh Watashi alami. Tetapi ini juga bukan karena penyakit tuberkulosisnya, bukan penyakitnya yang membuat tokoh Watashi tiba-tiba tidak tertarik lagi pada hal-hal yang gemerlap, seperti kehidupan kota besar dan kebiasaan tokoh Watashi berbelanja di department store, melainkan sesuatu yang aneh tiba-tiba datang. Kini, tokoh Watashi lebih menyukai kedamaian dalam hidupnya yang membuatnya tenang, bukan tentang harta lagi. Tetapi tokoh Watashi sering teringat kenangan-kenangan bersama ayahnya dulu, masa-masa di mana hidup tokoh Watashi masih serba ada. Akan tetapi, kini ia hanya memiliki uang 2 atau 3 sen saja. Tapi hal itu sudah cukup membuat tokoh Watashi terhibur. Karena ketidakmampuannya, tokoh Watashi bahkan harus tinggal menumpang dari kos teman satu ke teman lainnya. Tokoh Watashi hanya bisa menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kota saja. Kegiatan yang tokoh Watashi lakukan sehari-hari hanya berjalan menyusuri jalan-jalan sekitar kos temannya. Tokoh Watashi berjalan-jalan, ia melihat toko buah kecil dan tidak mewah sama sekali. Namun ia melihat buah-buahan diletakkan di posisi yang rapi. Hal itu membuat tokoh Watashi semakin penasaran untuk masuk ke dalam. Ketika masuk, tokoh Watashi melihat buah Remon. Buah yang membuat tokoh Watashi tiba-tiba merasakan kegembiraan yang luar biasa. Beban yang selama ini tokoh Watashi rasakan seakan-akan menghilang begitu saja. Penyakit akutnya pun tiba-tiba hilang. Kesejukannya dari buah Remon membuatnya segar kembali. Sensasi buah Remon benar-benar membuat tokoh Watashi menjadi bangkit kembali dari keterpurukannya, seperti sensasi yang ia cari selama ini. Cerita kemudian berlanjut dengan keputusan tokoh Watashi membuat kastil dari buku yang dibacanya dan meletakkan Remon di atasnya. Sejak saat itu, tokoh Watashi bertekad mengubah hidupnya yang kini miskin menjadi orang yang bergelimang harta. Semakin bersemangat menjadi impiannya kembali dan mau melakukan hal-hal baru untuk masa depannya. Setelah mengetahui sinopsis cerpen Remon, sekarang kita akan menganalisis pemahaman responden terhadap unsur intrinsik cerpen Remon. Yang pertama itu tema. Dari hasil kuesioner mengenai tema dapat diketahui bahwa 65% pembaca memilih tema habis gelap terbitlah terang. Hal tersebut mewakili isi cerpen yang mengamanatkan pada pembaca bahwa setiap kesusahan pasti akan ada harapan untuk bangkit kembali. Hal tersebut terlihat pada perjuangan tokoh Watashi yang ada di dalam cerpen Remon. Berikut kutipannya. Sesuatu yang aneh datang ke dalam pikiran tokoh Watashi. Sekarang, tokoh Watashi tidak memiliki apa-apa lagi. Uang 2 dan 3 sen bagi tokoh Watashi adalah sesuatu yang berharga. Tidak seperti biasanya, tokoh Watashi masuk ke dalam toko itu dan berbelanja. Tokoh Watashi memutuskan belanja di toko tersebut karena tokoh Watashi melihat buah Remon dan tertarik pada buah Remon yang jarang tokoh Watashi temui di toko lainnya. Tokoh Watashi pun membeli sebuah Remon itu yang membuatnya tertarik. Pertama kali memegang buah Remon tersebut, tokoh Watashi merasakan saat gembira sekali. Setelah kejadian tokoh Watashi meninggal Remon di dalam Maruzen, tokoh Watashi bertekad mengejar impiannya lagi dan bangkit kembali, sehingga tidak ada yang tersisa untuk masa depannya nanti. Namun, 20% dari pembaca tidak sependapat dengan tema habis gelap terbitlah terang. Pembaca tidak tahu tema cerpen Remon yang tepat. Kemudian, 50% pembaca mengungkapkan pendapat berbeda mengenai tema cerpen ini. Ada yang mengatakan karena temanya orang yang kemudian berhasil menerima dan mencintai kondisinya sekarang, yang dilambangkan dengan Remon. Ada pula yang beranggapan karena temanya adalah kepasrahan. Meskipun jawaban pembaca beragam, penulis menyimpulkan pembaca dapat menentukan tema dalam cerpen Remon. Yang kedua itu alur. Dari hasil kuesioner mengenai alur dapat diketahui bahwa 95% pembaca menjawab alur cerpen Remon adalah alur campuran. Berikut membuktikan bahwa alur cerpen Remon adalah alur campuran.
Saat hidupnya masih bergelima harta, tidak seperti kehidupannya yang sekarang. Toko Otashi sangat senang dan hobi pergi ke departemen store seperti Maruzen. Sekarang, Toko Otashi tidak memiliki apa-apa lagi. Pada pagi hari, saat Toko Otashi menumpang tinggal di kos teman, itulah kehidupan Toko Otashi, berpindah-pindah dari kos teman satunya ke kos teman yang lain. Di saat temannya pergi ke sekolah, Toko Otashi ditinggal dalam kos sendiri, dengan suasana yang hening dan sepi. Ketika hidupnya sudah tidak seperti dulu yang berkecukupan, Toko Otashi tidak mempunyai apa-apa. Hidupnya kini hanya mengandalkan orang lain dan tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, Toko Otashi teringat kenangan-kenangan bersama ayahnya yang memberikan ia kebahagiaan. Toko Otashi juga teringat dulu dengan mudahnya ia berbelanja di departemen store. Toko Otashi dapat menghabiskan waktu berjam-jam dan berbelanja buku serta parfum. Hidupnya sekarang sudah berbeda, tapi ketika Toko Otashi menemukan Remon, ia bertekad untuk bangkit kembali. Dengan demikian, hanya ada 50% dari pembaca yang tidak memilih alur campuran, melainkan memilih alur mundur untuk alur cerpen Remon. Pilihan alur maju tidak dipilih oleh pembaca. Secara keseluruhan, alur cerpen Remon bisa dijawab oleh pembaca dengan tepat. Mengenai bagian munculnya konflik, dapat diketahui bahwa 60% pembaca memilih bagian saat Toko Otashi masuk ke dalam toko buah dan kemudian tertarik dengan Remon. Hal tersebut besar kemungkinan didapat dari bagian cerita saat Toko Otashi sedang berjalan-jalan seperti biasa di dekat kos temannya. Tiba-tiba ia berhenti di depan toko buah dan membeli sebuah Remon karena tertarik. Dari situ, mulai kehidupannya berubah dan menjadi bahagia kembali. Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut. Kemudian, arah langkah Toko Otashi berhenti begitu saja di depan toko buah itu. Toko buah yang membuat Toko Otashi tertarik untuk masuk. Toko buah ini bukanlah toko favorit Toko Otashi. Tokonya juga tidak besar dan tidak luas. Tapi ada sesuatu yang membuat Toko Otashi menjadi kagum. Pertama kali memegang buah Remon tersebut, Toko Otashi merasa sangat gembira sekali. 35% dari pembaca, yaitu jawaban saat Toko Otashi merasa ada yang mengejar-ngejar dirinya. Lalu hanya 50% dari pembaca memberi jawaban saat bagian Toko Otashi masih lebih baik daripada saat ini. Pada bagian konflik memuncak pada cerpen Remon, dapat ketahui bahwa para pembaca memilih jawaban dengan persentase yang sama. Masing-masing 40% dari pembaca memilih jawaban saat Toko Haku mencoba masuk ke dalam Maruzen dan merasa depresinya dan masalahnya tiba-tiba kembali lagi. 40% lagi dari pembaca memilih jawaban saat Toko Haku merasa pembaca buku sudah tidak menarik dan membuat kastil serta menaruh Remon di paling atas. Serta ada persentase berbeda, yaitu 20% dari pembaca memilih jawaban sejak Toko Otashi menggenggam buah Remon dan merasa kegembiraan yang sudah lama tidak ia dapatkan. Jawaban tersebut jawaban yang mewakili bagian konflik memuncak dalam cerpen Remon. Hal tersebut terlihat pada sejak Toko Otashi memutuskan membeli buah Remon. Kebahagiaan Toko tiba-tiba datang, perasaan campur aduk bahagia mewakili semua yang ia rasakan. Berikut kutipan dari cerpen Remon. Tidak tahu mengapa, buah Remon itu membawa rasa sejuk untuk Toko Otashi. Semua yang ada di dalam buah Remon adalah suatu hal yang sudah lama Toko Otashi cari-cari. Perasaan yang cukup aneh sedang dirasakan Toko Otashi. Tapi setelah diingat-ingat kembali, sepertinya ini adalah keinginan merasakan kesejukan di dalam hatinya. Di masa lalu, Toko Otashi yang belum pernah dirasakan sebelum-belumnya. Toko Otashi membuat dirinya sendiri agar rasa gembiranya terus ada dan tumbuh di dalam hatinya sendiri. Apabila di dalam hatinya Toko Otashi ada perasaan bangga, Toko Otashi akan lebih bersyukur. Semua yang dicari oleh Toko Otashi ada dalam sebuah buah Remon yang mungkin orang lain lihat hanyalah buah yang biasa saja. Toko Otashi merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya saat melihat Remon. Tapi hal itulah yang membuat Toko Otashi bahagia. Hal ini biasanya tidak terjadi. Biasanya Toko Otashi tidak mau masuk ke dalam Maruzen. Entah bagaimana, tiba-tiba langkah kaki Toko Otashi dengan mudah sudah masuk ke dalam Maruzen. Bagian penyelesaian masalah dalam cerpen Remon dapat diketahui bahwa
40% dari pembaca memilih jawaban saat tokoh Otasi berhasil mengusir kesepiannya. Selanjutnya, 35% dari pembaca memberikan jawaban lain, yaitu saat tokoh Otasi semakin semangat mengejar impian setelah melihat Raymond. Jawaban ini mewakili tahap penyelesaian dari cerpen Raymond. Hal ini dapat dibuktikan saat ia menemukan Raymond. Hidupnya mulai bangkit dan bertekad kembali mengejar impiannya. Raymond membuat tokoh Otasi semangat kembali. Berikut kutipan dari cerpen Raymond. Tokoh Watashi mengamati hasil kastil yang telah ia buat dari buku-buku. Sebuah Raymond telah membuat tubuhnya jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya saat belum melihat buah Raymond. Tiba-tiba Tokoh Watashi mendapat ide begitu saja di dalam benaknya. Bagaimana jika Tokoh Watashi pergi untuk keluar dari Meruzen lalu meninggalkan Raymond itu dalam Meruzen saja? 25% dari pembaca tidak memilih jawaban keduanya, melainkan jawaban yang berbeda, yaitu saat aku tiba-tiba berpikir untuk mengubah hidupnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan para pembaca dapat menentukan alur dan bagian-bagian tahapan dalam cerpen Raymond, menurut persepsi pembaca. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Dari hasil kuesioner mengenai tokoh dan penokohan dapat diketahui bahwa 85% pembaca memilih watak tokoh Tasi, tidak berani memulai hal yang baru, terlalu pasrah dengan kondisi dan misterius. Hal tersebut mewakili watak tokoh Watashi yang terlihat dari keseluruhan cerita. Ia tidak berusaha bangkit dari keterpurukannya yang sedang ia alami. Tokoh aku juga tertutup. Hal ini bisa dilihat dari kutipan yang ada di dalam cerpen Raymond. Beberapa kali tokoh Watashi melewati jalanan dari kota ke kota lain. Tokoh Watashi berharap tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Bagi tokoh Watashi, buat dirinya kini hanya sebuah kedamaian dan ketenangan. Tokoh Watashi bahkan ingin tinggal di tempat yang jauh dari keramaian, mungkin kota Sendai atau Nagasaki. Tiba-tiba, semua yang ada di benak tokoh Watashi kembali lagi. Semua kembali teringat, pikirannya mulai tidak terkontrol lagi. Tokoh Watashi seperti sedang dikejar-kejar oleh masa lalunya. Buah Raymond bagi tokoh Watashi benar-benar membuatnya sejuk. Ketika penyakit tuberkulosisnya kambuh dan membuatnya semakin sakit, sehingga membuat tokoh Watashi menjadi demam. Mungkin juga karena demam yang menyebabkan suhu badannya panas. Tapi Raymondlah yang memberikan tokoh Watashi kesejukan dan kesegaran yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun 10% dari pembaca tidak memilih jawaban tersebut, melainkan memilih jawaban malas, mudah menyerah, dan putus asa. Sedangkan 5% mengungkapkan alasan sendiri, yaitu watak tokoh Watashi adalah penghayal. Selanjutnya mengenai tokoh bulat dan sederhana. 60% dari pembaca memilih tokoh bulat. Hal tersebut mewakili watak tokoh Watashi, karena tokoh aku diciptakan dari berbagai sisi kehidupannya dan sisi kepribadiannya. Kepribadiannya dijelaskan secara tersirat. Hal itu terlihat pada saat tokoh Watashi diceritakan masalah-masalah yang dialami dan masa lalunya seperti apa dulu. Kepribadiannya yang mungkin aneh untuk orang biasa dan kehidupannya yang berubah dari yang berkecukupan kini tidak mempunyai apa-apa lagi. Sedangkan 3% dari pembaca memilih tokoh sederhana atau tokoh yang hanya dijelaskan dengan satu watak saja. 5% dari pembaca tidak memilih keduanya, melainkan tidak tahu termasuk ke dalam tokoh sederhana atau tokoh bulat. Dari hasil kuesioner selanjutnya tentang tokoh dan penokohan, yaitu gejolak batin yang dirasakan di dalam hati tokoh Watashi. Setiap melihat Raymond selalu merasa gembira hatinya. 65% pembaca menjawab karena tokoh Watashi melihat dan merasakan yang berbeda dengan biasanya. Hal itu bisa dilihat saat pertama kali tertarik kepada Raymond. Lalu ia langsung memutuskan untuk membelinya. Seketika semua perasaannya berubah dan tokoh aku merasa ada yang berbeda dalam sebuah Raymond. Berikut kutipannya dalam cerpen Raymond. Pertama kali memegang buah Raymond tersebut, tokoh Watashi merasa sangat gembira. Tokoh Watashi mencoba mendekatkan buah Raymond itu mendekati hidungnya. Yang ada di dalam benaknya, tokoh Watashi terbang dan sampai di California, tempat asal buah Raymond itu tersebut. Sesaat setelah itu, tubuh tokoh Watashi seakan-akan bangkit dengan penuh gairah kembali, seperti nafas lega yang sudah lama tidak dirasakannya lagi. Sedangkan 35% dari pembaca memilih jawaban lain. Pembaca memiliki alasan sendiri dengan menjawab karena tokoh Watashi mempunyai penyakit
tuberkulosis sehingga membuat dirinya gila. Pendapat lain dari pembaca itu karena Raymond adalah representasi seseorang atau sesuatu dan Raymond memiliki banyak keterkaitan dengan tokoh utama. Hal yang jarang ia jumpai, tapi bisa didapatkan. Barangkali tokoh Tashi adalah seniman gagal yang depresi karena penyakitnya. Tokoh dan penokohan dalam cerpen Raymond, para pembaca mendapat persentase yang sama masing-masing 40% untuk antagonis dan protagonis. Sedangkan 20% dari pembaca tidak memilih jawaban keduanya, melainkan jawaban tidak tahu dalam menentukan tokoh antagonis atau protagonis. Dalam menentukan tokoh antagonis atau protagonis, pembaca memiliki persepsi sendiri setelah membaca cerpen Raymond. Dalam teknik penggambaran tokoh dalam cerpen Raymond, 75% dari pembaca memilih teknik dramatik. Hal tersebut terlihat dengan teknik penggambaran cerpen yang tidak dijelaskan secara langsung watak tokoh Watashi. Pengarang cerpen Raymond hanya menjelaskan melalui dilakukan tokoh Watashi sehari-hari. Sedangkan 25% lagi memilih teknik analitis untuk teknik penggambaran watak. Secara umum, dalam tokoh dan penokohan pembaca dapat menentukan watak, teknik, dan tokoh penokohan lainnya dengan beberapa pengetahuan teori mengenai tokoh penokohan. 4. Latar. Dari hasil kuesioner mengenai latar dapat diketahui bahwa 90% memilih sifat latar tempat yaitu tipikal. Hal tersebut mewakili latar tempatnya ada di dalam cerpen Raymond. Hal tersebut terlihat dalam cerpen Raymond menunjukkan unsur tempat dan waktu terutama tempat dijelaskan dengan jelas, seperti di negara Jepang dengan detail. Berikut contoh kutipan dalam cerpen Raymond. Dari kota yang disukai, tokoh Watashi bukanlah jalan-jalan yang besar, melainkan bagian belakang jalan-jalan, seperti yang menunjukkan tempat jemuran dan mengintip kembang lainnya di sebuah kota dengan angin hujan yang menjadi tanah kembali. Lampu-lampu petokan membuat Teramachi seakan-akan benar-benar hidup dan terkesan bercahaya. Tokoh Watashi terlihat lebih senang bila dibandingkan dengan Tokyo dan Osaka. Tetapi tokoh Watashi merasa di depan toko buah sepi sehingga terlihat gelap. Mungkin juga karena letaknya di sudut kota, ditambah lagi jalan Teramachi gelap saat malam hari. Kemudian status sosial ekonomi dan cerpen Raymond saat ini dapat diketahui bahwa 65% dari pembaca memilih kelas bawah. Hal tersebut dapat terlihat karena tokoh Watashi hidup berpindah-pindah dan menumpang, serta ia hanya memiliki beberapa sen untuk bertahan hidup. Berikut kutipan dalam cerpen Raymond. Uang 2 dan 3 sen bagi tokoh Watashi adalah sesuatu yang berharga. Saat hidup tokoh Watashi masih bergelimang harta, tidak seperti kondisinya saat ini. Paling tidak, tokoh Watashi membutuhkan waktu setidaknya sejam untuk memilih parfum dengan botol Eau de Cologne dan Eau de Queen. Mengenai letak tempat dan waktu dalam cerpen Raymond, dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa 65% dari pembaca memilih jawaban sangat membantu dalam berimajinasi dan merasakan benar-benar situasi yang terjadi dalam cerpen tersebut. Lalu, 30% pembaca tidak memilih jawaban demikian. Pembaca memilih jawaban lain yaitu kurang membantu. Sedangkan 5% dari pembaca tidak memilih keduanya, melainkan memilih jawaban tidak membantu sama sekali. Secara umum, mengenai latar, pembaca dapat menentukan latar dalam cerpen Raymond dengan baik. 5. Pesan. Dari hasil kuesioner mengenai pesan dapat diketahui bahwa 75% dari pembaca memilih harus bangkit kembali untuk mengejar impiannya. Hal tersebut dapat mewakili pesan dari cerpen Raymond. Hal tersebut dapat terlihat setelah adanya Raymond. Semua menjadi lebih baik setelah permasalahan yang datang ke kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, melainkan harus bangkit kembali dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Harus semangat juga dalam mengejar impian untuk masa depan. 20% dari pembaca memilih jawaban jangan menyesali yang sudah terjadi di masa lalu, dan hanya 5% memilih jawaban carilah kegiatan yang bermanfaat untuk mengusir rasa stres dan kesepian. Secara umum, pembaca dapat menentukan pesan dalam cerpen Raymond. Dari hasil kuesioner, diketahui bahwa 40% dari pembaca tidak mudah menemukan tema cerpen Raymond. Alasan dari pembaca mengenai tema, karena temanya tersirat, perlu dipahami beberapa kali karena temanya tersirat. Selain itu, pembaca juga beralasan karena beberapa dari benda yang disebutkan dalam cerita melambangkan suatu hal yang lain. 35% lainnya memilih jawaban mudah ditemukan dengan alasan tema tersebut
terdapat pada seluruh bagian cerita cerpen Raymond. Sedangkan 25% memilih jawaban sulit ditemukan temanya dengan alasan bahasa yang sulit dipahami. Pada bagian alur, berdasarkan tingkat pemahamannya, dapat diketahui bahwa 50% memilih jawaban mudah ditemukan dengan alasan karena dan cerpen Raymond terdapat kisah kapan itu saat alurnya maju dan kapannya saat alurnya ceritanya di flashback. Kemudian, 35% dari pembaca memilih jawaban tidak terlalu mudah. Alasannya, karena cerpen Raymond mayoritas berisi detail dan latar dan dikemasi dengan epik, sehingga pembaca memerlukan waktu dan memahami alur. 15% lainnya mengatakan sulit untuk ditemukan dengan alasan karena tadinya berpikir sedang di tengah permukiman kumuh, namun setelah cerita masa lalunya, di mana tokoh sering berpindah-pindah kos-kosan, dia masuk ke sebuah Maruzen, dan bagian akhirnya ia meninggalkan Maruzen, lalu berjalan menyusuri jalanan Kuyoku. Dari awalnya berpikir alur mundur, namun kemungkinan alur maju. Selanjutnya, pada pemahaman mengenai tokoh penokohan, pembaca memilih jawaban biasa saja, yang artinya tidak sulit dan tidak mudah juga dengan 45%, dengan tanggapan karena dijelaskan melalui lingkungan sekitar yang jelas. Lalu, 30% dari pembaca memilih susah untuk diketahui, dengan tanggapan pembaca itu pemikiran tokoh yang berbeda dan unik, penuh imajinasi. Dan 20% pembaca memilih jawaban tidak susah bagi pembaca, dengan tanggapan karena setiap gerak-gerik dan isi artinya selalu gambarkan secara gamblang. Pemahaman terhadap latar dalam cerpen Raymond dapat diketahui bahwa 45% dari pembaca memilih jawaban mudah, alasannya karena dijelaskan secara jelas dan detail. Lalu 30% pembaca memilih jawaban sulit, alasannya karena tidak jelas asal-usul tokohnya, hanya letak tempat dan waktu yang cukup jelas. 25% sisanya dari pembaca memilih jawaban lumayan mudah untuk dipahami. Alasannya karena cerpen Raymond seperti tersirat namun masih bisa dipahami. Untuk pemahaman bahasa, 40% dari pembaca memilih jawaban mudah untuk dipahami, sedangkan 35% memilih jawaban sulit bahasanya, dan 20% memilih jawaban mudah dalam memahami bahasanya. Dalam pemahaman bahasa, penulis sempat menanyakan langsung kesulitan apa yang para pembaca rasakan dalam memahami bahasa dan cerpen Raymond. Kesulitannya terletak pada kemampuan tata bahasa dan mojinya yang para pembaca kurang kuasai, dan kosakata yang tidak bisa dihafal oleh semua para pembaca. Terakhir, dalam pemahaman atau ada tidak kendala dalam menentukan pesan dalam cerpen Raymond, 55% dari pembaca memilih tidak ada kendala sama sekali untuk menentukan pesannya, sedangkan 30% pembaca menjawab ada kendala, dengan alasan belum bisa memahami bacaan secara utuh. Terlalu banyak simbol dalam cerpen Raymond yang harus diinterpretasikan dan karena sulit dipahami. Sementara 10% dari pembaca tidak memilih jawaban keduanya. Pembaca memberikan jawaban tidak tahu.